Dia tuh kan dibenci karena dibenci aja, bukan karena tweetnya dia. Sedangkan yang ngatain, bercandain corona dan banjir tuh bukan cuma dia saat itu. Dia nggak, menurut gue dia nggak salah ngomong kasar gitu, bercanda sekasar gitu. Tapi orang marah juga nggak salah. Lu mau marah marah aja. Tapi ya udah, lu cuma mentok boleh sampai marah doang, nggak bisa lebih dari itu. Gue setelah lama akhirnya yang bisa bikin gue tersinggung cuma Hannah Gatsby. Yang bisa bikin gue tersinggung, gue terima ketersinggungan itu dan gue berdamai dengan itu. Kalau misalnya lu bilang Hannah Gatsby itu orang yang pertama bisa offend lu, menurut gue Priska itu salah satu yang bisa offend gue baru-baru ini gitu. Gue pengen ngasih tahu nih, kalau lo pengen bikin podcast, gue saranin lo buat pakai Anchor. Anchor itu satu solusi untuk semua kebutuhan podcast. Mau rekam, hosting, hingga distribusi, semua bisa di Anchor. Dan yang paling penting nih, semuanya itu 100% gratis. Langsung aja buka anchor.fm/start. Sekali lagi di anchor.fm/start. Oke, lanjut. Jadi ke depannya gimana ya kalau gitu, kalau dan ini kayaknya kan, nah gue udah sering dengerin ini sih dibahas sama Pak Panji gitu dan sama beberapa komika besar lainnya soal ketersinggungan. Bahkan Panji pun bikin spesial nanti tentang tersinggung gitu kan. Iya. Berarti apakah safe haven buat komika itu ujung-ujungnya hanya di acara off air gitu untuk menunjukkan siapa dirinya gitu, tanpa uh, kalau muncul di publik lewat YouTube atau lewat acara TV gitu, mereka nggak bisa nunjukin diri mereka siapa. Itu sih tergantung di komikanya ya. Mereka tahu apa yang mereka tahu. Komika tuh udah tahu konsekuensinya seperti apa, ngomong apa gitu. Uh, yang harus diingat adalah kalau misalnya lu rilis konten gitu di YouTube, YouTube kan ya jauh lebih bebas daripada TV dan lu kan punya tempat sendiri gitu, bernaung sendiri. Jadi ya akhirnya sih di keputusan masing-masing aja, di pilihan masing-masing. Kalau paling gampangnya di Coki Pardede misalnya. Gue sampai sekarang masih kontak sama Coki. He's a really nice guy. Cuman kan waktu itu pas Coki terakhir dia tanda kutip pamit dari Twitter, dia bilang, oh ini gue nggak nge-tweet lagi, gue gini. Karena dia nggak bercandain corona, bercandain banjir. Sebenarnya itu kan yang dia tuh kan dibenci karena dibenci aja, bukan karena tweetnya dia. Sedangkan yang ngatain, bercandain corona dan banjir tuh bukan cuma dia saat itu. Jadi apa namanya? Dan gue bilang, lu jangan minta maaf lah, lu nggak salah kok. Tapi apa namanya? Dia nggak, menurut gue dia nggak salah ngomong kasar gitu, ngomong bercanda sekasar gitu. Tapi orang marah juga nggak salah. Lu mau marah marah aja. Tapi ya udah, lu cuma mentok boleh sampai marah doang, nggak bisa lebih dari itu. Karena itu cuma opini dan dalam 3 bulan sekarang siapa sekarang yang masih ingat banjir Jakarta? Udah nggak ada. Kalau sekarang kita bercandain banjir Jakarta ya udah nggak masuk, udah nggak relevan dong, joknya udah lewat masanya. Ya, betul. Dan kayaknya ada keseimbangan yang harus dijaga antara gue punya hak buat offend lo dan lo punya hak buat get offended, tapi Iya, di situ aja gitu, kayak nggak usah dibawa kemana-mana gitu, ya kan? iya, Ya. ya udah. Dan sebenarnya itu sesuatu yang, kalau misalnya lo udah sering nikmatin stand up dari beberapa orang gitu, itu sesuatu yang normal gitu. Kayak gue sering kok contohnya kayak si Adri lah ya, pas dia nampil di Jakarta itu ada beberapa beat dia yang buat gue anjir. Nah, tapi udah gitu, gue nggak ketawa, gue sedikit offended, tapi kan gue nggak tiba-tiba nuntut dia laporin ke polisi gitu kan, untuk undang-undang ITE atau some stupid thing like that gitu. Uh, apa ya, kenapa orang tuh masih menggunakan si undang-undang ITE itu tuh, mas gue. Dan apakah itu juga dialami sama komika
setidaknya di komika di Asia gitu ya. Gua nggak tahu sih kalau di Malaysia gitu yang harusnya ada kan kayak undang-undang ITE serupa kayak kita gitu. Kalau Lu gue nggak tahu, hmm, tapi gue pernah satu panggung sama, gue harus ngomong satu panggung nih biar kelihatan keren. Kalau gue pernah ngobrol sama, gue pernah ngobrol dan sama si ini, Fakah Fas. Lu tau Fakah oh Fas? yes betul. Fas. Lu tau nggak, Fas itu permanen di ban dari Malaysia. Oh ya? Dia tuh nggak boleh masuk Malaysia lagi. In which padahal dia tuh orang Malaysia, technically, tapi dia nggak boleh masuk Malaysia. Dia cuma boleh di Singapura dan seluruh Asia. Paspornya, visanya semua udah di revoke. Nggak boleh 100% masuk Malaysia. Jadi ada dia jelasin di spesial di Netflix, dia ngatain soal korupsi, dia ngatain soal Malaysia. Jadi dia, dan mulai dari depan aja itu udah masalah. Gue kasih sedikit cuplikannya aja. Jadi dia cerita, my name is Fakavas, I am Singapore Malaysian. There's a difference between Singapore Malaysian and Malaysian. Malaysian Malaysians are born in Malaysia. Singapore Malaysians are educated. Itu dari depan aja udah masalah. Sampai belakang tuh ada panjang lagi gitu. Dia ngata-ngatain gitu. Padahal orang lupa, he's a joker. He's supposed to make jokes gitu. Wow. Karena kan komedi itu sendiri, yang orang lupa adalah bahwa komedi itu grassroots-nya adalah kritik, adalah satire. Lu pernah dengar nggak cerita Raja dan stand up komedi? Gimana tuh ceritanya? Raja. Jadi ini mitos nih. Jadi ini legenda awal mulanya terciptanya stand up komedi. Kenapa stand up komedi itu di-ban di Cina, di-ban di Rusia? Kenapa negara-negara yang totaliter gini nggak melarang stand up komedi? Jadi dulu ada sebuah kerajaan, ini nggak tahu raja mana. Nah, rajanya ini arogan, jahat, dia merampok rakyatnya, pajakin habis-habisan gitu. Sombong banget, benar-benar raja yang kurang ajar gitu. Nah, suatu hari raja ini bilang dia bikin selembaran, siapapun dia nyari pelawak yang bisa bikin dia ketawa akan dikasih 100 koin emas gitu. Nah, terus ada 100 pelawak itu ngumpul, wah kita dikasih koin emas. Dan dulu orang ngelawak kayak gimana sih, jester, mereka kalau nggak juggling, mereka mukanya aneh-aneh, mereka main ini, nah, pokoknya 100 pelawak ini ngumpul nih di kerajaan. Terus ngumpul di kerajaan. Nah, yang nggak dibilang sama raja adalah, kalau lawakanmu nggak lucu, kamu langsung dibunuh. Jadi itu segitu jahatnya si raja ini. Jadi pelawak pertama maju, dia juggling, nggak lucu, bunuh, langsung dipotong palanya. Pelawak kedua, dia mukanya joget-joget apa nggak lucu, dibunuh. Pokoknya tiap pelawak masuk ruangan, keluar-keluar udah mati, masuk mati gitu. Sama pelawak gitu. 99 pelawak udah mati nih. Sampai pelawak terakhir tuh kayak panik, anjing. Ternyata kita masuk tuh cuma dibunuh, mau dibunuh aja. Jadi kayak, udahlah, gue nggak mau ngelawak, gue mau ngata-ngatain raja aja. Jadi pas masuk, dia ngedrop semua perkakasnya, semua item barang-barangnya. Dia cuma ngatain, raja bangsat, istrimu jelek kayak gorila, anakmu haram, gini. Nah, itulah asal mulai stand up komedi, karena rajanya ketawa, dikasih emas, dia selamat. Dia yang terakhir selamat. Wow. Jadi itu kayak salah satu cerita favorit gue buat stand up itu. Kenapa bisa gitu? Itu menarik banget ceritanya karena memang kalau kayak penguasa dan pemerintah yang otoriter itu kan harus kayak menjaga marwah citranya seakan dia tinggi besar banget gitu, dan komedi itu dengan seketika meruntuhkan segalanya kan gitu ya. Makanya di US itu ada namanya White House Correspondents' Dinner gitu, di mana sejam komika itu cuma roasting the president gitu. Dan kalau misalnya sebelumnya gue bilang gue pengen ada kayak Daily Show di Indo, gue lebih pengen ada itu sih. Kayak beneran sejam. Jauh sih kalau ya, tapi itu jauh banget sih, gue tahu. Dan ya harus dari seorang pemimpinnya pun harus punya kebesaran hati buat kayak, ya gue pengen di make fun of lah gitu, kayak just roast me gitu kan. Ya, dan kayak masih jauh banget sih gitu. Jauh tuh. Lu mau bisa rekomendasiin gue kayak beberapa komika lokal nggak yang menurut lu gue harus cari tahu nih, yang mungkin dia namanya belum besar tapi menurut lu mereka lucu banget?
Eh, Mungkin siapa ya yang ada di pikiranmu? Eh, Ilham, Rais, mereka tuh MC di Ketawa. Oke. Mereka termasuk yang lucu, Rais, Ilham. Mereka cukup konsisten sih kalau gue lihat ya. Nggak tahu kalau sekarang. Sukraj Putra oke. Gue punya teman cewek, dia komik, tapi cuma stand up bahasa Inggris, namanya Annie Yang. Annie Yang tuh agak keras materinya, tapi full bahasa Inggris. Eh, Terus siapa lagi ya, selebihnya ya itu aja kalau gue sebut namanya, lu juga udah tahu nama-nama ini. Uh, Kalau misalnya referensi komika luar lo, siapa aja sih? Buat yang lumayan influence komedi lo sekarang. Yang paling sampai sekarang sih nomor satu tetap Jim Jeffries, karena Ya. karena jadi pas dia datang ke Jakarta, aduh gila gue benar-benar obses banget pengen nonton gitu. Untung aja gue jadi kru jadi nonton gratis. Sampai sekarang Jim, karena Jim Jeffries tuh storyteller, dan storyteller tuh membuat lu lupa bahwa lu sedang dengerin stand up. Sedangkan kalau lu ngeliat orang stand up kan kayak apa namanya, jadi gue tuh sebel sama yang gini-gini. Kebayang nggak kalau gini-gini. Jadi itu kayak masih benar-benar formatnya masih standar, masih begitu. Dan gue nggak bilang tuh format yang jelek, gue bilang tuh format yang sering dipakai aja. Jadi kayak ya gini lagi, ya udahlah nggak apa-apa gue dengerin. Habis itu dan orang sedangkan kalau orang Indonesia itu kan cenderung nungguin punchline-nya, titik lucunya gimana. Sedangkan gue tuh pengen mendengar flow ceritanya itu gimana. Oh, ini cerita gini. Karena semua orang kan ceritanya beda-beda gitu. Sedangkan kalau punchline kan orang nyari, oh yang penting harus lucu, harus segini-gininya gitu. Yeah. Nomor satu sampai sekarang Jim Jeffries, nomor dua Dave Chappelle. Wow. Nomor tiga Hannah Gadsby. Oh, Hannah Gadsby menarik. Dia baru ada rilis special di Netflix ya. Douglas. Kenapa Hannah Gadsby? Apa yang menurut lu menarik dari dia? Karena setelah lama gue nonton stand up gitu ya, gue setelah lama nonton, akhirnya yang bisa bikin gue tersinggung cuma Hannah Gadsby. Yang bisa bikin gue tersinggung, gue terima ketersinggungan itu dan gue berdamai dengan itu. Jadi gue nonton sekali itu tersinggung, nonton kedua, ketiga sudah ketawa. Karena gue udah lama nggak tersinggung nonton stand up. Gue udah nggak lama tersinggung dengan orang. Karena objek bercandanya Hannah Gadsby itu pria, dia ngatain pria. Dia ngatain cowok straight. Jadi kayak, oh, anjing, gue cowok straight dan gue tersinggung. Dan gue, oke, it's comedy. She's right, she's making a good point. Dan gue harus, oke, good job. Gitu. Menarik tuh. Lo bilang Dave Chappelle juga. Gimana menurut lo YouTube dia yang tentang Black Lives Matter ketika dikeluarin yang si 816 atau 8 Oh itu. Ya. Oh, itu kan materi nggak jadi sebenarnya, materi belum jadi. Itu raw banget kan, bahkan buat ketawa pun kayaknya susah, dia cuma pengen nge-rant tentang apa yang terjadi gitu ya. Tapi apakah kalau udah namanya sebesar itu ya, orang jadi kayak give him a pass gitu buat kayak, ya udah nggak apa-apa lo ngeluarin kayak raw, yang sesuatu yang raw banget gitu, demi ngeluarin unek-unek lo gitu. Karena gue bisa bayangin kalau misalnya ada komika lain yang mungkin namanya belum sebesar dia gitu, mungkin orang reception-nya bakal sedikit beda gitu dengan konten kayak gitu. Kalau gue ini sih ngeliat Dave Chappelle itu udah bener sih dia ngomong kayak gitu, dia bersuara gitu. Sekarang lu lihat artis lama aja, artis yang udah lama gitu, model Raffi Ahmad, terus siapa, Baim Wong atau siapapun, atau Irfan lagi atau siapalah gitu. Berapa banyak dari mereka yang ngomong keresahan soal ini? Nggak ada kan. Mereka cuma, kalaupun mereka ngeliat ada orang miskin dijadiin konten juga. Ayo sini saya kasih duit. Tapi lo harus ingat bahwa menurut gue perbandingan Dave Chappelle di Indonesia itu bintang Emon. Lucu, relatable, dan berani gitu. Yes. Karena terakhir kan bintang Emon kasus di novel Baswedan itu. Dan lo harus ingat bintang Emon tuh penghasilannya udah gila-gilaan sekarang. Tapi dia masih ada keresahannya sama hukum di Indonesia. Dia bisa walk away, cuekin, dia bisa hilang dari Twitter 2 tahun, setahun tetap ini duitnya. Tetap ini, tercuek. Dave Chappelle apalagi, dia dari spesialnya udah dibayar
berapa puluh juta dolar tuh, 60 atau 70 juta dolar tuh. Ngapain dia ikut-ikutan kayak gitu? Orang udah risih, ngapain dia ikut-ikutan ngomong? Jadi ya menurut gue justru harus lebih didengar karena mereka masih menganggap diri mereka part of society, masih menganggap diri mereka nggak menganggap diri mereka lebih tinggi dibandingkan orang awam yang tiap hari masih kerja yang gajinya masih UMR gitu. Ya. Berarti menurut lo buat komika lokal ya yang bisa walk away from everything bertahun-tahun terus balik lagi comeback kayak Dave Chappelle itu kayak bintang Emon ya? Yang nggak tahu siapa. Karena gue sendiri kalau digituin juga nggak akan walk away. Gue kalau dikasih duit ya gue akan terima. Disuruh belain FPI juga gue belain kalau dikasih duit. Gue tuh pernah stand up di acara PKS, tau nggak? Hah? Pernah di acara PKS? Pernah acara PKS Tangerang, pernah gue 2017 pernah. Itu gimana tuh keadaannya? Ya udah gue ngata-ngatain orang Cina dan mereka senang. Oke, berarti lu di situ self-deprecate aja ya? Lo nggak ke mereka ya? Nggak. Iya. Okay. Pernah gue. DPP PKS, Himpunan Pemuda PKS Tangerang. Pernah gue. Nggak tahu mereka masih ingat sama gue apa enggak. Oke. Tapi lu ada beat yang nyinggung mereka nggak ya? Nyentil mereka gitu? Atau you full Kayaknya on? ada. Ya. Kayaknya ada, tapi mereka kayak udah bodo amat gitu. Oh mungkin karena lu stand up di depan himpunan mudanya kan? Jadi anak-anak mudanya gitu. Tapi ada ininya, ada kayak orang-orang tuanya juga. Kayak ada elit politiknya juga yang namanya Gating. Gue nggak tahu siapa. Gue lupa. Gue tahu mukanya. Tapi right. Jadi gue bilang aja gitu. Jadi gue bilang aja, Assalamualaikum. Gitu. Ini boleh nggak ngomong shalom di sini? Terus kayak, nggak boleh ya, Assalamualaikum aja. Gini. Habis itu udah bercanda ringan aja. Pecah gue waktu itu. Oke. Menarik ya, berarti panggung itu sebenarnya bisa siapa aja ya, asal lu tahu audiensnya gitu ya. Bisa. Lu pernah nonton Priska belum? Yes, aduh. Itu salah satu yang gue suka banget dari acaranya Adri gitu, karena di open sama Priska kan. Dan sebelum acaranya Adri, gue nggak tahu Priska itu siapa. Gue tahu Patra siapa, Kamga, Abdur gitu. Gue udah tahu dan gue tahu komedinya kayak gimana. Tiba-tiba ada Priska datang sebelum Adri dan itu gue kaget banget. Ya itu, dan menurut gue ya kayak itu sesuatu yang kalau misalnya lu bilang Hannah Gatsby itu orang yang pertama bisa offend lu baru-baru ini, menurut gue Priska itu salah satu yang bisa offend gue baru-baru ini gitu. Dan yang membuat gue kaget gitu, karena dia ngomongin tentang agama gitu kan. Dan ya it's such a refreshing komik gitu buat denger konten kayak gitu. Iya, lu kalau mau membuka spektrum baru, lu mau belajar hal baru, lu harus siap tersinggung. Lu harus tersiap bahwa lu tuh juga salah, lu juga bisa juga bisa blunder gitu. Jadi ya udah, nikmatin aja. It's part of the learning process. Iya, it's part of the learning process. Cuma learningnya tuh apa gitu? Karena gue masih belum ngerti sih gimana orang tuh bisa akhirnya kayak kebanyakan mungkin yang nonton stand up udah bisa berdamai dengan ketersinggungan gitu, tapi masyarakat luas itu gimana caranya gitu? Apakah ini murni di budaya, apakah murni di pendidikan? Itu yang gue masih nggak tahu dan nggak tahu. Lu ada insight nggak kayak? Misalnya gini ya, di acaranya Hannah Gatsby, di show-nya Hannah Gatsby, dia tuh kan banyak bercandain, itu banyak jadiin cowok straight sebagai punchline. Ini semua karena cowok straight, ya ini kan jangan salahin gue dong, salahin para cowok straight gini. Dan saat itu gue tuh belajar hal baru bahwa selama ini gue tuh suka banget komedi yang punching down, yang bercandain anak cacat, bercandain orang miskin, bercandain yang pokoknya yang terbuli gitulah. Terus gue mikirnya, ternyata gue juga nggak lepas dari objek bercandaan itu. Dan setelah gue ngerasa gitu, ya udah nggak ada hal baru. Dan gue akhirnya belajar lagi komedinya.
gue nonton kedua kali, oh she's making a good point. Dia ngebahas sesuatu yang penting sebenarnya, dan dia menjadikan gue sebagai objek, dan gue terima itu, dan itu menurut gue tuh keren banget. Ya lu belajar hal baru kan. Uus tuh pas di apa namanya, pas di acara G-Conference tuh bagus banget materinya. Dia bilang orang Islam tuh nggak belajar tentang agama lain. Jadi dia ke kosan temennya, terus dia ngeliat di atas tuh asbak rokoknya mana. Dia turunin kayak gambar Buddha gitu, dia taruh, dia pikir tuh asbak rokok. Sekalinya itu apa punya temennya buat ini patung ibadahnya dia dipakai buat asbak rokok. And that's a really good point, karena orang nggak mau belajar tentang satu sama lain, taunya marah-marah aja dulu. That's a good point, benar banget. Yes. Ya, berarti seberapa maunya kita cross that other line lah ya, kayak kita ngobrol dan ketemu sama orang yang berbeda dengan kita gitu, buat ngertiin perspektif dan mungkin ya komedi yang berbeda juga gitu. Oke, terus buat next-nya apa nih Ben? Kayak apa yang lo rencanain buat sampai akhir tahun ini? Apakah ada show yang mungkin lo akan tampil atau lo akan fokus di konten online? Gue akan fokus di konten online dan gue mau bikin satu show di Ketawa, show streaming berbayar. Jadi dan gue akan ngajak beberapa teman yang udah fix mau ikut tuh Patra. Tapi belum tahu, mungkin awal Agustus, mungkin September, belum tahu. Tapi yang penting mereka mau aja sih. Show streaming di Ketawa itu kayak gimana sih? Menurut gue, waktu itu gue nonton kan, anak-anak bahasa Inggris tuh bikin. Dan bagus banget, karena kualitas audionya bagus, kualitas rekamannya bagus, mic-nya dibersihin segala. Jadi anak-anak tuh stand up, ya udah stand up menontonnya ya teman-teman komiknya juga. Teman-teman komiknya juga, dan kalian nonton dari rumah gitu. Kalian nonton sambil ketawa, sambil coli juga silahkan. Tapi kalau buat komikanya, apakah akan denger ketawa dan tepuk tangan dari penonton di rumah? Nggak akan. That's the real challenge. Dan apakah itu fine buat kalian gitu kan? You guys feed on laughter and claps kan? Jadi iya, betul. Dan sama teman-teman sendiri kita juga udah tahu lagi ini materinya apa, itu materinya apa. Jadi nggak mungkin ketawa-ketawa banget juga sesama teman. Dalam waktu dekat ini Agustus, mungkin September Agustus sudah nggak keburu sih. September paling sama anak-anak. Oke. Dan di bulan September kira-kira komika udah boleh dibuka buat ngadain gini ya? Bukannya sekarang lagi ditutup ya? Nggak tahu gue, lu tanya langsung aja kalau belum tahu gue. Oke. Terakhir dari gue mungkin sebelum kita tutup nih, ada nggak sih yang pengen lu sampaikan ke gue, ke pendengar, tapi belum sempat gue tanyain nih? Menurut gue tersinggung tuh hal yang bagus ya. Tersinggung tuh hal yang bagus. Artinya kalau lu tersinggung akan sesuatu, lu belajar akan hal baru. Kalau lu tersinggung, jangan diem di stuck itu, jangan diem di emosi itu, karena itu kayak memakan diri lu sendiri, kayak lu kebakar, kayak megang api sendiri. Lu harus pelajarin kenapa lu bisa tersinggung, dan lu harus tahu kapan bahwa lu juga bisa salah. Paling itu aja sih. Dan komika, dan harus diingat bahwa orang komika itu konteksnya adalah bercanda. Mereka tuh pingin bikin lu ketawa. Kalau lu nggak ketawa, ya udah, nggak usah sampai diancam mau dibunuh kayak Coki Muslim gitu. Kalau lu nggak ketawa, nggak usah ditonton. Kita nggak nyerang siapa-siapa. Ya udah gitu. It's just a joke. Kita cuma mau bikin orang ketawa aja. Nggak usah ditanggapin terlalu serius. Oke, mantap. Thank you banget Ben Daniel buat sama-sama. obrolannya. Buat pendengar kalian silakan cari Ben Daniel di YouTube, subscribe ke YouTube-nya, tonton Ben Daniel Show yang dipermasalahkan sama sekolah dan perusahaan lo, tempat lo bekerja. Gak usah sebut nama, kalau itu beneran nggak berani disebut merek gue. Gue nggak tahu sih lo ngajar di mana gitu, jadi ya, gue juga nggak bakal sebut merek. Okay. Thank you Ben.
Yuk, sama-sama. Bye. Bosan di jalan episode ke-94 bareng gue Ram. Apa kabar semuanya? Memasuki minggu kedua PSBB. Apakah ada yang berubah dari hidup kalian? Harusnya nggak ada ya, karena eh, secara lapangan tidak ada yang berubah sebenarnya. Kayak mau dibilang PSBB, rem darurat, ya gitu-gitu aja nggak sih? Ini obrolan yang baru aja kalian dengar adalah bagian kedua dari obrolan gua sama Ben Danio, stand up comedian yang lucu banget dan seorang guru bahasa Inggris ya. Dan kalau lo lihat kontennya di Twitter tuh dia sering bikin I don't know, is that, gua nggak tahu itu Twitter atau TikTok ya, yang dia ya nyeritain keresahannya lah jadi seorang guru ngajar online itu kayak gimana susahnya gitu. Dan kayaknya gue udah bilang sebelumnya juga sih, gue enjoy banget ngobrol sama Ben, terutama soal stand up karena lo tau sendiri gue suka dengan stand up dan gue udah nontonin stand up dari gue SMP. Ya pertama kali ngeliat Russell Peters itu dengan jokes-jokes logat India gitu. Sampai akhirnya gue bisa nonton beberapa stand up secara live. Gue punya banyak digital download, nonton di Netflix pun udah nggak kehitung siapa aja yang gue tonton gitu. Dan akhirnya bisa ngobrol pertama kali langsung sama seorang stand up comedian profesional bisa dibilang ya, sama Ben, dan kita langsung tackle topik soal ketersinggungan yang mungkin cukup cukup common ya di banyak orang uh, makin kesini gitu. Uh, gue harapnya sih gue bisa ngobrol dengan lebih banyak lagi komika dalam negeri. Gue berharap banget sih gue bisa ngobrol sama stand up comedian komika lainnya yang bisa gue approach di Twitter pastinya. Karena kalau nggak modal nekat ngirim DM di Twitter atau Instagram, ya gimana lagi caranya gitu, karena gue nggak di circle itu gitu, nggak di komunitas itu, jadi susah gue buat masuk ke dalam gitu buat. Tapi di episode yang ini kalau kalian dengerin, Ben udah ngerekomendasiin beberapa stand up comedian yang harus gue tonton. Eh, yang pastinya gue bakal cari dan gue lihat. Dan kalau bisa gue ajak ngobrol lebih seru lagi sih. So kita lihat gimana ke depannya. Secara sebenarnya kalau buat September, gue udah nabung lumayan buat konten nih. Jadi mungkin tamu, gue belum terlalu termotivasi buat nyari tamu gitu. Kita lihat aja bulan depan kalau stok tamu udah habis dan gue harus cari tamu baru, nah udah kita coba di situ ya. Sebelum gue akhirin, can I leave you with a story that I've been working on ya. Gue udah bikin podcast ini udah setahun lebih gitu ya, dan ngelihat podcast itu makin gede. Di satu sisi gue seneng karena orang mulai terbiasa dengan medium dan format ini gitu. Tapi di satu sisi sulit buat gue buat menekuni ini dan mulai serius memperbaiki kualitas konten gue gitu. Karena ketika orang-orang udah mulai punya studio, punya mic, segala macem, gue masih rekaman di mobil gitu. dan lebih tepatnya gue bahkan ketika lagi PSBB dan gue nggak harus ke kantor, gue juga rekaman masih di mobil gitu. Pertama karena buat audio dan suara ini lumayan oke ya, ruangan tertutup di mobil gitu. Tapi yang lebih pentingnya agar nggak ketahuan sama istri gue gitu. Karena oke, buat kalian yang nggak ngerti kenapa gue harus diem-diem, jangan sampai ketahuan istri gue bikin podcast. Karena sebagai kepala keluarga,
lo tahu lo harus provide dan memberi nafkah keluarga ya. Artinya lo harus produktif, mencari nafkah, bekerja gitu, dan podcast bukan termasuk hal yang produktif gitu. Ya kan? Gitu, sehingga kalau misalnya gue ketahuan bikin podcast, artinya ketahuan gue produktif, berarti nggak lagi nyari nafkah buat keluarga gitu. Eh, ya jadi kayaknya daripada gue ketahuan bikin podcast, ya mending gue bikin alasan aja ya, yang sekalian absurd aja gitu. Kalau misalnya istri gue nanya gitu, kamu kemana tadi? Nggak kerja? Bikin podcast ya? Enggak kok, enggak. Aku chattingan sama mantanku. Gitu, sekalian aja yang absurd gitu, biar, karena whatever it is pasti nggak akan separah ketahuan bikin podcast ya kan. mending ke gap ngelakuin hal-hal lain gitu ya. Ngapain kamu lama-lama di mobil tadi? Bikin podcast ya? Aku nonton bokep. Ya udah itu aja gitu kayak. Gue nggak tahu ini pendengar gue bisa relate atau enggak gitu. Karena kalau dari demografinya kalian nggak akan ngerti ini sebenarnya. Ya kalian pasti nggak relate gitu. Karena kalian mungkin mikirnya kayak, emang kenapa? Kan orang normal dong punya hobi gitu kan. Ya, tapi lo harus tahu kalau udah jadi kepala keluarga, kalau bisa hobi itu yang menghasilkan uang gitu. Ya kan? Nah, gue bisa aja bilang, ya kalau misalnya harus menghasilkan uang, bukan hobi, namanya itu kerja gitu. Tapi enggak. Tapi kan that's not how things work around here, man. Gitu. I think gue akhirin sampai di situ aja. Kalau kalian bisa go through that cringe monolog yang gue bikin baru aja tadi, gue salute you deh. karena gue sendiri nggak mau dengerin monolog tadi gitu. Kalau gue harus dengerin gitu, dibayar pun gue nggak mau dengerin itu. Jadi kalau kalian sampai ke titik ini, gue terima kasih banget gitu. Dan lu bisa reach out ke gue, lu tahu caranya. Lu bisa email ke podcastbosandijalan@gmail.com. Sekali lagi di podcastbosandijalan@gmail.com. Di Twitter @ramdisa. Sekali lagi di Twitter @ramdisa. Atau di Instagram @podcastbosandijalan. Sekali lagi di @podcastbosandijalan. Terima kasih buat yang udah dengerin. I'll see you in the next one. Bye-bye. Thank you udah dengerin podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Gue mau ngucapin terima kasih sama Craving For yang udah support gue di podcast ini. Craving For is the taste you'll never forget, the sin you'll never regret. Mereka ini punya koleksi dessert box beragam yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan. Ada coklat mousse cake, tiramisu, dan personal favorite gue nih, cinnamon rolls. Jadi, buruan aja cek Instagram mereka di @craving4.id. Sekali lagi di @craving4.id. DM mereka untuk pemesanan. Craving For, the taste you'll never forget, the sin you'll never regret.